Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Kita bertemu lagi dalam pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah Qisam Al-Buyu'. Dan kitab ini karya Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf, hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan atau pembacaan Arkan Al-Bay'. Ini sudah. Sekarang masuk Arkanul Bay'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Arkanu al-bay'i. Rukun-rukun jual beli salasatun, ada 3. Rukun jual beli ada 3. Yang pertama, al-awwal, aqidani. 2 orang yang berakad, 2 orang yang bertransaksi. Al-ba'i'u wal mushtari, yaitu penjual dan pembeli. Asani, yang kedua, ma'qudun alaihi, yang diakadkan atau yang ditransaksikan. As-samanu wal musman, yaitu saman, uang, alat tukar, dan musman, barang yang diperjualbelikan. As-salis, yang ketiga, rukun jual beli yang ketiga adalah sighatun, sighah. Redaksi ijab qabul, ijabun wa qabul, ijab dan qabul. Ka'an yaqul, seperti seseorang berkata, ya penjual, Ka'an yaqula bi'tuka hadzal kitaba bi'asyarah. Saya jual kepadamu buku ini seharga 10, ya 10 dirham misalnya, atau 10 dolar misalnya. Fayaqulul mushtari, kemudian al-mushtari si pembeli berkata, qabiltu, saya terima atau saya beli. Nah, ini adalah ijab dan qabul, ya. Ijab dan qabul. Jadi dari penjualnya ini ijab dan dari pembelinya qabul. Nanti insya Allah ada perinciannya. Wa in syi'ta qulta, dan jika Anda inginkan, Anda bisa katakan sittatun, arkanul bai'i sittatun. Rukun jual beli ada 6 jika kita beri perincian, yaitu yang pertama bai'un, penjual, yang kedua wa mushtarin, pembeli, yang ketiga wasamanun, uang atau alat tukar, yang keempat wa musmanun, barang yang diperjualbelikan, yang kelima wa ijabun, ijab, dan yang keenam wa qabul, qabul. Jadi bisa dikatakan 3 jika kita sebutkan garis besarnya, yaitu aqidan, ma'qudun alaih, dan sighah. Bisa juga kita sebut 6 jika kita beri perincian, yaitu penjual, pembeli, alat tukar, barang, ijab, dan qabul, ya, 6. Nah, sekarang kita lihat syurutu al-aqidah ini, syarat-syarat 2 pihak yang berakad. Perlu kita jelaskan bahwa arkanul bay', rukun-rukun jual beli, artinya dalam transaksi jual beli, hal-hal yang disebutkan sebagai rukun ini wajib ada. Jika tidak ada, maka tidak sah jual belinya.
Nah, untuk masing-masing rukun jual beli ini ada syarat-syaratnya. Yang jika syaratnya tidak terpenuhi, maka jual belinya tidak sah. Nah, di sini dikatakan syurutul aqidah ini, syarat-syarat dua pihak yang berakad, arba'atun, ada 4. Ya. Ada 4 syarat untuk pihak-pihak yang berakad. Yang pertama, itlaqut tasarruf. Sahnya dia melakukan tasarruf, ya. Aktivitas dengan hartanya, ya, tindakan dengan hartanya. Sah dia melakukannya, gitu. Atau dia dibolehkan oleh syariat untuk melakukan tindakan terhadap hartanya. Ai an yakunal aqidani balighaini aqilaini rasyidaini. Yaitu dua pihak yang berakad, yaitu bai' dan mushtari, itu haruslah sama-sama baligh, sama-sama berakal, dan sama-sama rasyid. Fala yasihu bai'u sabiyyin aw majnunin aw mahjurin alaihi bisafah. Maka tidak sah jual beli anak kecil, ya, karena dia tidak baligh. Kemudian tidak sah juga jual beli orang gila karena tidak berakal, dan tidak sah juga jual beli orang yang dihajar, ya, orang yang dilarang untuk melakukan transaksi dengan alasan safah, dengan alasan dia tidak mampu atau bodoh, gitu ya, dalam bermuamalah atau dalam melakukan transaksi. Artinya dia tidak mampu, tidak memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi. Baik. Wa amma tasarruful mahjuri alaihi bifalas. Adapun orang yang dihajar, ya, orang yang dihajar, orang yang dilarang untuk melakukan tasarruf terhadap hartanya karena falas, karena bangkrut atau karena tidak mampu melunasi utang, fala tasihhu fi a'yani malihi. Tidak sah dia melakukan transaksi atau tasarruf terhadap hartanya secara langsung, hartanya yang ada secara langsung. Wa amma tasarrufatuhu fi dhimmatihi fa sahihatun. Adapun tasarrufnya, tindakannya terhadap harta tapi tidak pada hartanya secara langsung, tapi pada sesuatu yang ia jamin nantinya, maka itu sah. Misalnya ya dia akan akan lunasi nanti, misalnya ketika sudah punya harta untuk melunasi, ini fi dhimmatih, bukan pada a'yan malihi, maka itu boleh. Maka boleh. Baik, ada catatan kaki. Wa bin nisbati li tasarrufil 'abdi bil bai'i wasyira' fatasih in kana ma'zunan lahu min sayyidih fit tijarati wa illa fala. Adapun tasarruf seorang budak dalam jual maupun beli, maka sah jika itu diizinkan oleh tuannya dalam perdagangan. Dan jika tidak, maka tidak sah. Jika tidak, maka tidak sah. Baik, jadi syarat pertama itlaqu at-tasarruf, ya, itlaqu at-tasarruf. Mahjur sendiri ini ada di sini sebutkan ada karena safah, ya. Dan yang kedua ada karena falas. Adapun mahjur karena safah, maka dia tidak sah, ya, transaksinya atau tasarrufnya. Adapun mahjur karena falas, dia tidak sah tasarrufnya pada hartanya secara langsung. Misalnya dia jual hartanya, gitu, atau dia membeli sesuatu dengan uangnya, nah itu tidak diperbolehkan. Adapun kalau dia melakukan tasarruf fi dhimmatih, artinya tidak langsung dengan hartanya, ya, tapi dia menjadi tanggungannya untuk dilunasinya nanti, pada saat dia memiliki harta yang cukup,
fasahihah, maka itu sah karena tidak mengganggu kepentingan orang-orang yang memiliki piutang terhadapnya. Baik. Syarat kedua, adamul ikrah bi ghairi haq. Tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi jual beli yang paksaan itu tanpa hak. Jadi jual beli orang yang dipaksa tanpa hak itu tidak sah. Fala budda an yakuna mukhtaran fala yasihul bai'u mukraha. Jadi harus ya yang bertransaksi aqidan ini memiliki melakukan transaksinya atas pilihannya sendiri. Melakukan transaksi atas pilihannya sendiri. Tidak sah jual belinya yang dipaksa. Nah, di sini dikatakan bi ghairi haq. Artinya transaksi jual beli dengan paksaan bisa jadi sah jika dengan hak. Nah, di sini dikatakan oleh beliau kemudian suratul bai'i mukrahan idza kana bihaqqin. Contoh kasus transaksi menjual dipaksa untuk menjual dan sah. Nah, idza kana bihaq, jika itu sesuatu yang hak. Misal, ka'an tawajjaha alaihi bai'u malihi liwafa'i dainihi famtana'a. Misalnya seseorang ya, dia memiliki utang dan ya utang misalnya dia beli sesuatu belum lunas gitu atau apapun ya, dain secara umum. Kemudian dia memiliki harta yang jika harta itu dijual, ya, jika dia memiliki harta barang gitu, yang mahal misalnya dan itu bisa dia mobil misalnya, kalau itu dia jual itu bisa digunakan untuk melunasi utangnya. Ya, famtana'a, namun kemudian dia tidak mau menjualnya. Nah, kemudian yang memiliki piutang ya, yang mengutangi orang tadi misalnya meminta kepada hakim, kepada qadhi untuk memaksanya menjual barang tersebut. Fayukrihuhu al-hakim ala bai'i malihi liwafa'i dainihi. Nah, kemudian hakim, qadhi memaksa dia untuk menjual hartanya tadi agar nanti harganya ya, uang yang dia dapatkan digunakan untuk melunasi utangnya. Nah, yang seperti ini dia menjual barangnya tadi dipaksa oleh qadhi, dipaksa oleh hakim. Namun paksaan ini hak ya, ya karena berkaitan dengan hak orang lain gitu, berkaitan dengan kemaslahatan seluruh pihak. Maka aktivitasnya menjual barangnya itu sah. Baik. Kemudian suratus syira'i mukrahan. Contoh kasus di pemaksaan untuk membeli namun sah juga. Nah, ini pada kasus akad salam ya, pada kasus akad salam. Idza halla waqtu taslimil muslimi fihi wa lam yusallimhu ma'a qudratihi. Ketika waktu penyerahan, jadi akad salam nih si A misalnya menyatakan saya berakad salam kepadamu ya, untuk nanti menyediakan saya misalnya 100 eksemplar buku gitu, 100 eksemplar buku dengan harga totalnya misalnya 10 juta. 100 eksemplar buku dengan total harga 100 juta, saya serahkan uangnya ini kepadamu dan nanti kamu serahkan 2 bulan lagi gitu, pada tanggal misalnya 15 November gitu. Nah, kemudian masuk waktunya, halla waktu taslimil muslim fi, ya, sudah sampai waktu penyerahannya, walam yusallimhu, dan si B ya yang menjual tadi itu dia tidak menyerahkan barangnya, dia tidak menyerahkan 100 eksemplar buku yang dipesan tadi itu. Padahal dia sebenarnya mampu untuk menyediakannya, tapi dia tidak sediakan dan dia tidak dia tidak serahkan. Fayukrihuhu al-hakimu ala syira'ih. Maka hakim qadhi berhak memaksanya untuk membeli
100 eksemplar buku tadi, ya artinya untuk menyediakan 100 eksemplar buku tadi, dan dia dengan cara membelinya, likai yu'addihi lil muslim, agar dia menyerahkan 100 buku tadi kepada si pemesan. Yang muslim ini pemesan maksudnya. Si A tadi yang memesan 100 eksemplar buku dan sudah menyerahkan 10 juta rupiah. Gitu. Nah, jadi misalnya si B yang mendapatkan pesanan tadi, dia tidak menyerahkan pada waktunya, maka hakim atau qadhi berhak untuk memaksa dia untuk membeli buku 100 eksemplar tadi ya di tempat mana gitu. Di tempat mana saja, agar nanti dia bisa serahkan 100 eksemplar buku itu kepada si pemesan. Idza lam yakun indahu, jika bukunya belum ada padanya. Nah, jadi qadhi berhak memaksa dia untuk membeli 100 eksemplar buku tadi agar nanti diserahkan kepada si pemesan. Nah, ini adalah surah syira mukraha. Adapun jika ikrahnya tadi bi ghairi haq, maka jual belinya tidak sah ya. Syarat ketiga, Islamu man yushtara lahu nahu mushafin au muslimin au murtaddin. Nahu mushafin au muslimun au murtaddun la ya'tiqu alaihi. Islamnya orang ya, si pembeli gitu, yang dia membeli semisal mushaf atau membeli seorang muslim ya, budak muslim maksudnya, atau budak murtad wal'iyadzubillah la ya'tiqu alaihi, yang ketika dibeli dia tidak menjadi bebas. Baik, qauluhu nahwu mushaf, perkataan di atas tadi yang nahwu mushaf, semisal mushaf, jadi baik itu mushaf ataupun yang lainnya. Ma kutiba fihi Qur'anun, yaitu sesuatu yang ditulis di dalamnya Quran, sawaun kana lidirasati aw li ghairiha, baik yang tertulis untuk pelajaran, untuk dipelajari atau untuk hal yang lain. Demikian juga wa kutubul ahaditsin nabawiyah wa kutubul ulumi syar'iyyah, kitab-kitab hadis Nabi dan kitab-kitab ilmu syar'i. Fala budda an yakunal al-mushtara lahu dzalika musliman khaufan minal ihanah. Maka seharusnya orang yang akan membeli hal itu adalah seorang muslim, tidak boleh orang kafir, karena dikhawatirkan akan merendahkan mushaf dan semisalnya tadi ya, jika diserahkan ya, diberikan dengan transaksi jual beli kepada mereka, maka khawatirnya mushaf dan semisalnya ini akan direndahkan, akan dihinakan. Qauluhu wa muslimun, perkataannya dan muslim, ay abdun muslim, yaitu budak muslim. Fala budda min islami man yushtara lahu abdun muslimun. Maka diharuskan atau disyaratkan keislaman orang yang akan ya dijual kepadanya budak muslim tadi. Jadi calon pembelinya ini haruslah seorang muslim. Haruslah seorang muslim. Li'anna tamallukal kafir lil muslim fihi idlalun lahu. Karena kepemilikan orang kafir ya, kepada seorang muslim meskipun budak tadi, itu idlal, yaitu merendahkan, menghina kepada seorang muslim. Ada catatan kaki. Wa qad qala ta'ala wa lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang beriman. Ya, termasuk dalam hal ini kepemilikan orang kafir terhadap budak muslim itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena itu merendahkan dan membuat orang kafir menguasai orang Islam. Illa idza kana ya'tiqu 'alaihi aslan aw far'an fa innahu yasihhu bai'uhu. Kecuali jika pembeliannya itu membuat si budak tadi menjadi merdeka.
Misalnya karena budak tadi adalah ayah atau anak ya, aslan atau far'an dari si kafir yang membelinya. Nah, karena dengan dia membelinya, kemudian budak tadi menjadi merdeka gitu atau menjadi dibebaskan. Nah, fa innahu yasihhu bai'uhu. Pada kondisi ini sah jual belinya ya, karena tidak ada penguasaan orang kafir atau orang Islam karena tadi merdeka gitu, atau dia dibebaskan. Demikian juga qauluhu au murtad. Demikian juga budak murtad. Ay abdun irtadda 'anil Islam wal billah. Yaitu seorang budak yang murtad dari Islam. Ini bukan kafir asli ya, tapi murtad. Fala yasihu bai'uhu li kafir. Maka tidak sah menjual budak murtad kepada kafir. Libaqa'i ulqatil islami bihi. Libaqa'i ulqatil islam bihi. Karena budak murtad tadi ya, dia masih ada ikatan Islam gitu ya kepada dirinya. Dia masih terikat gitu kepada Islam ya, pada budak murtad tadi. Karena budak murtad ya, atau kita baca saja, fala budda an yakunal mushtaralahu musliman. Maka calon pembelinya itu haruslah seorang muslim. Li'annal murtad mutalabun birruju'i ilal Islam. Karena orang murtad itu dituntut untuk kembali kepada Islam. Karena itu tidak boleh dikuasai oleh orang kafir yang membuatnya tidak bisa kembali kepada Islam. Atau kalau dia masuk Islam kembali, membuat orang kafir tadi menguasai orang Islam. Karena itu tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian adamu hirabati man yushtara lahu iddatu harb. Tidak ada hubungan peperangan dari calon pembeli. Ay alatul harb, yaitu alat-alat perang. Alatul harb hiya kullu nafi'in fil harb, yaitu semua hal yang bermanfaat dalam peperangan walau dir'an wa farasan. Meskipun termasuk juga pakaian perang, baju perang dan kuda yang digunakan dalam perang. Nah, itu semua termasuk dalam alatul harb. Dan hukum menjual alatul harb ini tidak diperbolehkan kepada orang yang memiliki hubungan peperangan gitu dengan kaum muslimin. Baik. Kabai'i ta'iratin harbiyatin au silahin likufarin harbiyin. Seperti menjual pesawat tempur atau persenjataan kepada kafir harbi, kafir yang sedang memerangi kaum muslimin. Wa amma bai'uha likufarin zimmiyin fayasih. Adapun menjual alat-alat perang tadi kepada kafir zimmi, artinya orang kafir yang di bawah kekuasaan kaum muslimin dan mereka tunduk kepada kaum muslimin dengan membayar jizyah, maka sah jual belinya kepada mereka. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir masih berhubungan dengan aqidan, hukmu bai'il a'ma, hukum jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta, a'ma, ya tunanetra, buta. La yajuzu bai'uhu wa syira'uhu lil mu'ayyan binafsih. Tidak boleh dia melakukan transaksi jual beli terhadap sesuatu yang tertentu gitu, terhadap sesuatu yang yang ada, yang sudah ditentukan barangnya yang mana di situ gitu. Nah, itu tidak boleh dia lakukan transaksi jual beli dirinya sendiri ya. Dirinya sendiri secara langsung dia tidak boleh melakukannya.
Nah, maka lalu bagaimana dia melakukan transaksinya? Fayuwakkilu, ya, fayuwakkilu fi dzalika wa fil qabdi wal iqbadi. Nah, dia bukan tidak boleh secara mutlak ya, tapi dia tidak boleh binafsih. Adapun kalau dengan perwakilan, dia menyerahkan kepada wakilnya untuk melakukan transaksi jual beli, untuk melakukan serah terima barang, maka itu boleh. Maka itu boleh. Tapi kalau dia sendiri, misalnya dia datang ke pasar, kemudian dia beli barang, sedangkan dia tidak bisa melihat barang yang dia beli, nah itu yang tidak boleh. Atau dia menjual barang, ya, dia menjadi penjaga toko, dia menjual barang, dia tidak tahu barang yang dijual karena tidak bisa melihatnya, itu juga tidak boleh. Tapi kalau dia pemilik toko, tapi yang jaga tokonya orang lain misalnya, atau dia ingin beli barang, tapi dia suruh orang untuk membeli barangnya, maka itu boleh-boleh saja. Bikhilafi ma fi zimmati salam. Berbeda dengan transaksi fi zimmah, bukan fil muayyan. Fil muayyan itu artinya barangnya sudah ditentukan yang itu gitu. Nah, sedangkan fi zimmah ini kan disebutkan sifat yang nanti akan disediakan, tapi barangnya belum ditentukan yang mana gitu. Misalnya dia beli laptop dengan spesifikasi ini gitu. Nah, itu fi zimmah. Tapi kalau dia beli laptop yang ada di sana, nah itu lil muayyan. Baik, nah untuk yang semacam ini hukumnya boleh karena dia tidak lil muayyan. Kassalam, jadi seperti akad salam pesanan. Walahu an yu'ajjira nafsah li'annahu la yajhaluha. Dan dia boleh juga untuk mengontrakkan atau menyewakan dengan dirinya sendiri, ya, dia sendiri yang melakukannya. Karena dia tidak jahil terhadapnya, berbeda dengan jual beli, ya, berbeda dengan jual beli. Maka yang semacam ini diperbolehkan. Yang semacam ini diperbolehkan. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah akan kita lanjutkan pembacaannya nanti untuk syarat-syarat yang lain. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.